Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Menjadi faksi terkuat di Kekaisaran Gritian, keluarga Kekaisaran biasanya tidak akan menampilkan terlalu banyak kemampuan kuat mereka. Pada saat yang sama, tidak ada yang berani meremehkan mereka. Dalam setiap pertempuran bibit, para peserta dari keluarga kerajaan pasti akan memenangkan satu tempat. Selain itu, selama beberapa ratus tahun terakhir, jumlah perekrutan oleh Sekte Super dari keluarga Kekaisaran telah menjadi yang tertinggi di antara semua penempatan dalam Perang 100 Kerajaan. Ini pada akhirnya mengapa keluarga Kekaisaran mampu bertahan selama ini di Kekaisaran Yan Besar. Menurut Lin Fan, keluarga Kekaisaran saat ini memiliki lebih dari 3 anggota mereka di sekte-sekte super itu. Setiap 10 tahun atau lebih, keluarga Kekaisaran akan dihargai dengan sumber daya yang sangat besar, sehingga membuat mereka lebih kuat. Keluarga Kekaisaran juga berbeda dari faksi lain, dengan cara lain. Bakat seperti Lin Langtian terkenal di Kekaisaran Yan Besar. Sebaliknya, talenta keluarga Kekaisaran tidak menonjolkan diri. Hanya sejumlah kecil orang yang tahu siapa talenta di antara generasi muda keluarga Kekaisaran. Meskipun keluarga Kekaisaran tidak akan memamerkan bakat mereka, bahkan orang yang paling bodoh akan tahu bahwa bakat apapun yang berasal dari keluarga Kekaisaran tidak akan menjadi individu biasa. Tatapan Lindong diturunkan dan hatinya mendesah dengan kesedihan. Pertempuran bibit tidak diragukan lagi adalah kompetisi tingkat tertinggi di Kekaisaran Yan Besar. Semua peserta sangat kuat. Bukanlah tugas yang mudah untuk memenangkan salah satu dari 5 penempatan di antara semua talenta ini. Saat Lindong tenggelam dalam pikirannya, rombongan keluarga Kekaisaran melewatinya. Dia menunduk dan menatap sosok yang mengenakan jubah hijau. Dia mengangkat pandangannya dan sedikit terkejut oleh wajah cantik yang jahat, yang ekspresinya agak mengganggu. Jika wajah ini berada di tubuh wanita, wanita itu akan cantik. Namun, dengan wajah ini di tubuh pria, harus ada kehadiran jahat di sekitar pria itu. Apakah aku benar mengatakan bahwa kamu adalah Brother Lindong, orang yang baru-baru ini menciptakan sensasi di Kekaisaran Gritian? Tanya seseorang kepada Lindong. Pemuda berjubah hijau memberi Lindong senyum, tampak cukup sopan. Suaranya lembut dan lembut juga. Lindong kemudian mengangguk canggung dan membungkuk dan menawap. Lindong menyapa pangeran kerajaan ketiga. Mo Ling adalah putra ketiga dalam keluarga Kekaisaran dan juga dikenal sebagai pangeran kerajaan ketiga. Tentu, semua informasi ini diteruskan dari Lin Fan ke Lindong. Saat Mo Ling tersenyum, Lindong merasakan dingin agak menggigil di punggungnya. Pandangan Mo Ling menyapu tubuh Lindong, yang kemudian dia tarik setelah beberapa saat. Dia kemudian berkata dengan hati-hati, reputasi yang memang layak. Aku tersanjung, ucap Lindong sambil membungkuk lagi sementara hatinya menggigil. Hanya satu kalimat saja yang dapat membuktikan bahwa kemampuan Mo Ling lebih tinggi dari Wang Zhong. Dia benar-benar produk keluarga Kekaisaran. Setelah Mo Ling menyelesaikan kalimatnya, dia memutuskan untuk tidak tinggal lebih lama dan menggandakan langkahnya untuk mengejar ketinggalan dengan Mo Jingtian. Mo Jingtian kemudian meliriknya dan menggunakan suara yang hanya mereka berdua bisa dengar dan tanyakan. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Dia adalah lawan yang tangguh. Kali ini, klan Lin cukup mengesankan. Mereka mampu menghasilkan 2 individu yang luar biasa, jawab Mo Ling lembut. Apakah kamu memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya jika kamu bertemu dengannya? Mo Jingtian bertanya dengan acuh tak acuh. Aku 60% percaya diri, ucap Mo Ling. Mo Jingtian melipat alisnya sedikit, seolah-olah dia tidak puas dengan tingkat kepercayaan ini. Setelah melihat ini, Mo Ling hanya bisa mengulurkan tangannya dan berkata, aku bisa merasakan gelombang energi yang tidak biasa dari tubuh Lindong. Mengingat sifatnya yang bijaksana, ia harus memiliki kartu as yang tidak kita ketahui. Kami tidak punya pilihan selain lebih berhati-hati. Selain itu, aku pikir aku tidak akan berada dalam kelompok yang sama dengan dia, ucap Mo Ling. Jangan menaruh harapanmu pada keberuntungan, ucap Mo Jingtian. Setelah Mo Jingtian menegur Mo Ling, yang pertama kemudian melangkah ke platform tinggi dan senyum muncul di wajahnya sekali lagi. Dia kemudian memberikan pandangan menyapu dan berkata dengan sungguh-sungguh,
Semua orang, sebagai tuan rumah resmi, aku dengan ini mewakili keluarga kekaisaran dan menyambut kalian semua. Setelah mendengar kata-kata Mo Jingtian, banyak faksi segera tersenyum kembali dengan hormat. Pertempuran bibit terjadi sekali setiap 20 tahun. Aku kira semua peserta muda telah diberi pengarahan tentang berbagai peraturan kompetisi ini. Karenanya, aku tidak akan mengatakan sesuatu yang tidak perlu. Aula di depan mata kamu akan menjadi arena untuk Battle of Seeds. Seperti yang kamu lihat, ada banyak lorong di sekitar aula. Nantinya, setiap peserta akan mengambil undian dan memasuki lorong bernomor yang sesuai dengan nomor pada undian kamu. Ucap Mo Jingtian. Cara berbicara Mo Jingtian secara langsung dan efisien, tanpa elaborasi yang tidak perlu. Ketika dia selesai berbicara, dia mengangkat telapak tangannya dan seikat bambu, yang diselimuti cahaya redup, muncul di tangannya. Para peserta untuk Battle of Seeds, masing-masing dan semua orang dari kamu menggambar banyak. Saat Mo Jingtian selesai meneriakkan kata-kata ini, lot bambu di tangannya melonjak ke langit dengan cahaya samar melanda mereka. Swoosh! Swoosh! Saat bila bambu terbang ke langit, suara memekakkan telinga bergema di seluruh area penahanan ketika para peserta terbang untuk mengambil bambu. Setelah melihat ini, Lin Dong melambaikan tangannya dan mendapatkan banyak hal dengan kekuatan yang menarik. Dia kemudian membalikkan telapak tangannya dan menemukan tulisan kiri 9 ditulis di tempat bambu. Gambar lot sudah selesai. Semua orang, saatnya pertempuran benih tahun ini dimulai. Ucap Mo Jingtian. Setelah melihat semua lot telah diambil, Mo Jingtian berteriak, masuk ke arena. Suara mendesing. Suara mendesing. Setelah Mo Jingtian selesai berbicara, banyak siluet terbang dan memasuki aula monumental melalui lorong-lorong sesuai dengan indikasi lot mereka. Lin Dong, Lin Langtian, kalian berdua bisa memulai. Lin Fan melambaikan tangannya dan berkata ketika dia melihat semua orang pergi. Baik, Lin Dong dan Lin Langtian mengangguk. Mereka kemudian saling memandang, merasakan sedikit rasa permusuhan di mata masing-masing. Tanpa ragu lagi, mereka kemudian berpisah dan terbang menuju lorong masing-masing dalam sekejap. Di area holding, para peserta juga mulai bergerak keluar pada saat ini. Dalam beberapa menit, semua peserta untuk Battle of Seeds telah memasuki aula besar dengan lancar. Semua orang, tolong ikuti aku ke arena final. Kami akan menunggu di sana untuk 5 pemenang dari Battle of Seeds. Ucap Mo Jingtian lalu terkekeh. Dia kemudian berbalik dan terbang menuju ujung lain dari aula raksasa. Di belakangnya, Wang Lei dan para pemimpin faksi lainnya mulai mengikuti juga. Lin Fan adalah yang terakhir pergi. Tatapannya tertuju pada lorong yang telah dimasukkan Lin Dong dan Lin Langtian. Dia kemudian bergumam pada dirinya sendiri. Karena satu gunung tidak dapat menampung 2 harimau, maka tunjukkan padaku siapa di antara kamu yang akan menjadi harimau yang lebih kuat. Seperti gumpalan asap hijau, Lin Dong terbang ke lorong secepat kilat. Segera, pencahayaan di sekitar menjadi sedikit redup. Di depannya, ada lorong yang dalam dan tenang namun luas, dan sepertinya terhubung dengan tempat suci aula. Sehubungan dengan berbagai macam aturan dari Battle of Seeds, Lin Dong telah lama memahami mereka dengan jelas. Menurut dugaannya, setidaknya harus ada puluhan peserta untuk Battle of Seeds. Orang-orang ini adalah talenta terbaik dari generasi muda kekaisaran Gritian. Hanya mereka yang dapat membedakan diri mereka dari semua jenius ini yang dapat memenangkan salah satu dari 5 penempatan terakhir. Lin Dong melakukan perjalanan melalui lorong dengan kecepatan tinggi. Kekuatan Yuan di dalam tubuhnya mulai beroperasi. Tubuhnya kemudian mulai menguat secara bertahap, dengan energi yang kuat. Dan kekuatannya mengalir di bawah kulitnya seperti naga yang marah. Dalam turnamen tingkat tinggi kekaisaran Gritian ini, tidak ada yang berani meremehkan lawan mereka, jika tidak, mereka mungkin akan dikalahkan. Setelah beberapa menit penerbangan dalam kecepatan kilat, Lin Dong sampai di ujung lorong. Sebuah pintu logam besar muncul di hadapannya. Melihat pintu tersebut, Lin Dong tidak bisa menahan napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa begitu dia masuk melalui pintu besi ini, dia akan menghadapi pertempuran yang sulit. Jika dia tidak ingin dikalahkan di jalan ini, dia harus bertahan sampai akhir. Tidak mungkin dia akan mengakui kekalahan. Bang! Penglihatan Lin Dong semakin tajam saat dia mengambil langkah ke depan dan mendaratkan pukulan keras ke pintu besi. Segera, pintu logam itu meledak terbuka dengan serpihan logam terbang ke segala arah.
Namun, ketika fragmen-fragmen ini semakin dekat ke tubuh Lindong, mereka berubah menjadi debu secara otomatis. Setelah pintu logam meledak dan terbuka, Lindong berjalan melewatinya. Di balik pintu besi, ada aula besar yang sangat luas. Aula besar itu tampaknya dibangun dengan logam hitam, mengeluarkan aura yang menindas. Lindong menggerakkan kakinya dan berjalan menuju pusat aula besar. Setelah beberapa saat, dia berhenti di jalurnya, sementara pandangannya dilemparkan ke tengah aula besar. Sudah ada 2 orang berdiri di sana, dengan tangan terlipat dan mata menatap Lindong dengan sedih. Tatapan Lindong menyapu kedua orang ini, dan pupil matanya mulai melebar. Itu karena dia menemukan bahwa kedua orang ini memiliki lambang yang sama di dada mereka. Itu menunjukkan bahwa mereka berasal dari sekte yang sama. Menurut aturan, pos pemeriksaan pertama adalah pertempuran 3 arah. Akan ada 3 orang berjalan keluar dari lorong-lorong yang saling terkait dan bertemu di tempat ini. Dari ketiga orang itu, hanya 1 yang bisa melanjutkan. Biasanya, ketiga orang ini akan datang dari sekte yang berbeda karena ini adalah pertempuran campuran. Namun, ada sedikit kemungkinan bahwa orang-orang dari sekte yang sama akan bertemu di sini. Jika ini terjadi, itu akan menimbulkan masalah bagi orang ketiga. Itu karena 2 orang dari sekte yang sama pertama-tama akan mengalahkan orang terakhir, sebelum membuat keputusan untuk melihat siapa di antara mereka yang akan melanjutkan kompetisi. Dan sekarang, Lindong benar-benar sial menghadapi situasi seperti itu. Dia harus bertarung dengan 2 orang sekaligus dalam putaran pertama. Oleh karena itu, ini menjelaskan mengapa kedua orang memandang Lindong dengan menyedihkan ketika yang terakhir masuk. Untuk bertarung dengan 2 orang dalam sekali jalan, otomatis Lindong kemungkinan akan dihilangkan. Lampu menyala di dalam aula hitam besar yang sangat besar. Banyak mutiara cahaya malam tertanam ke dalam kubah aula setinggi beberapa ratus kaki. Sinar cahaya terang menyinari lantai hitam, agak memberinya kilau dingin. Suasana di aula besar agak tegang. Di tengah aula besar, 2 pria berdiri dengan tangan terlipat saat mereka menatap Lindong yang perlahan mendekat dengan tatapan dingin dan kasihan. Setelah beberapa saat, salah satu pria yang memiliki bekas luka pedang di wajahnya akhirnya membuka mulutnya. Suaranya dalam dan serak, menyebabkan seseorang tidak berani menghina dia. Aku tahu kamu, Lindong, seorang tokoh berpengaruh yang baru-baru ini muncul dengan tiba-tiba di Kekaisaran Yan Besar. Dikatakan bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Ucap salah satu dari mereka. Langkah kaki Lindong berhenti saat dia mendengar suara pria berwajah parut. Dia sekarang juga berdiri di tengah aula besar dan memandang ke arah 2 pria di depannya. Meskipun dia tahu bahwa dia agak disayangkan telah mengalami situasi seperti ini, wajahnya tetap tenang. Jika aku tidak salah, kalian berdua adalah Jenderal Gunung Bergerak Sekte Gunung, Lu Kui dan Hu Wukan. Tanya Lindong kepada mereka. Karena kamu telah mendengar nama kami, kamu harus menyadari betapa sialnya kamu. Aku hanya bisa mengatakan kamu benar-benar sial bertemu dengan kita berdua. Jawab mereka. Pria jangkung dan kekar di samping pria berwajah bekas luka itu menyeringai aneh. Lindong, aku tahu kamu memiliki beberapa trik di lengan baju kamu. Jika kita bertarung 1 lawan 1, mungkin kita berdua tidak akan bisa mengalahkanmu. Namun, surga ada di pihak kita saat ini, memungkinkan kita berdua untuk bertemu denganmu di babak pertama. Mengingat belasan tahun kami akrab satu sama lain, kekuatan gabungan kami tidak sesederhana 1+1. Jika secara sukarela berbalik dan pergi, kami tidak akan melukaimu. Pria berwajah bekas luka itu perlahan berkata dengan tatapan yang tertuju pada Lindong. Jujur saja, reputasi duo ini di Kekaisaran Gritian lebih besar dari Lindong. Setelah semuanya barusan, Lindong hanya muncul baru-baru ini, sedangkan mereka telah lama menjadi tokoh berpengaruh di Kekaisaran Gritian. Meskipun mereka hanya memiliki kekuatan tahap manifestasi awal, kekuatan gabungan mereka pernah mengalahkan praktisi tahap manifestasi tingkat lanjut, sehingga memenangkan gengsi mereka saat ini. Tidak ada peserta dalam Battle of Seeds yang mudah ditangani. Jika tidak, mereka tidak memenuhi syarat untuk berada di sini. Setelah dia mendengar ini, Lindong tersenyum sedikit. Di bawah tatapan dingin dari duo, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, kali ini, salah satu penempatan perang 100 kekaisaran adalah milikku. Bahkan kita berdua tidak berani mengatakan bahwa kita bisa mendapatkan tempat dengan sukses.
Meskipun dikatakan bahwa Lin Langtian tidak bisa menghentikanmu, aku tidak punya pilihan selain mengatakan padamu bahwa Lin Langtian sendiri tidak benar-benar yakin untuk mendapatkannya. Pria jangkung dan tegap itu mencibir. Hanya karena dia tidak yakin, bukan berarti aku akan diam saja. Lindong perlahan-lahan mengulurkan telapak tangannya dan membungkuk sedikit ketika dia berkata dengan lembut, kalian berdua bisa datang padaku bersama-sama. Setelah mendengar kata-kata ini, tatapan dingin menyapu mata Lu Kui dan Hu Wu. Sikap Lindong telah menjelaskan bahwa dia tidak akan menyerah begitu saja. Karena ini adalah masalahnya, mereka hanya bisa memukulinya sampai dia patuh pergi. Kami berdua telah berusaha sebaik mungkin untuk memberitahu kamu, namun kamu masih tidak mengakui niat baik kami. Jika itu masalahnya, jangan salahkan kami karena tanpa ampun. Ucap mereka. Lu Kui dan Hu Wu tiba-tiba melangkah maju. Segera, dua aura kuat mengalir keluar dari tubuh mereka. Duo ini jelas terkoordinasi dengan sangat baik, dan bahkan seni rahasia yang mereka praktekkan agak mirip. Pada saat aura mereka melonjak, ada indikasi samar aura mereka bergabung bersama. Tampilan kekuatan ini sangat tirani. Meskipun mereka telah berbicara sedemikian rupa, jauh di dalam hati mereka tahu Lindong tidak bisa diremehkan. Lagi pula, mereka yang berhasil di sini adalah bakat terbaik dari generasi muda Kekaisaran Besar Yan. Tidak hanya mereka sangat berbakat, tetapi karakter mereka, kecerdasan dan kualitas lainnya sangat luar biasa. Karenanya, mereka tidak akan membuat kesalahan rendah dengan meremehkan lawan manapun. Ledakan. 2R. Aura bergelombang mereka disertai oleh gelombang kekuatan Yuan seperti pasang. Ketika mereka berdua mengepalkan tangan mereka, dua palu hitam besar muncul di tangan mereka. Ledakan. 2R. Ketika palu besar muncul, kedua tubuh mereka bergerak maju pada saat yang sama, satu di kiri dan yang lainnya di kanan, membentuk busur. Palu di tangan mereka didakwa dengan kekuatan ganas saat mereka dengan marah meledak ke arah Lindong dengan kecepatan kilat. Zoom. Kedua pria itu cukup kuat. Mengacungkan palu merobek udara, di bawah palu berat, lapisan udara berbentuk U besar yang terbentuk. Menanggapi serangan ganas dari duo ini, Lindong tidak mundur, dan malah melangkah maju. Yuan Power yang kuat mulai menumpuk di tubuhnya, yang akhirnya berubah menjadi banyak topan Yuan Power yang berputar. Wajahnya tenang saat tangan mengepal dan meninju dengan eksplosif. Jeger, kedua tinju Lindong menabrak palu yang masuk. Segera, suara dua benda logam yang bertabrakan bersama bergema di aula besar. Kekuatan kuat meletus dari titik kontak, menciptakan retakan halus di sepanjang lantai black metal khusus. Di bawah ledakan kekuatan yang mengerikan, dua palu besar ditumbuk oleh tinju Lindong, keterkejutan muncul di wajah Lu Kui dan Hu Wu. Mereka tidak pernah berharap Lindong bisa menggunakan tinju untuk menghajar serangan mereka. Bagus, tidak heran bahkan Lin Langtian tidak bisa menanganimu. Kamu memang kuat, ucap Lu Kui dan Hu Wu jelas adalah pecandu perang. Setelah melihat seberapa kuat Lindong, mata mereka menyala-nyala dengan penuh gairah. Dengan sentakan, tubuh mereka mulai mengembang ketika cahaya hitam berenang di bawah kulit mereka, mengeluarkan perasaan kekuatan yang kuat. Tubuh Gunung Iblis. Duo itu meraung. Segera, tubuh mereka mengembang berkali-kali, menjadi mirip dengan raksasa kecil. Benang cahaya hitam berputar di sekitar tubuh mereka, mengeluarkan energi yang kuat. Jelas, mereka berdua telah berlatih tubuh fisik meningkatkan seni bela diri juga. Ingin bersaing dalam kekuatan fisik. Ucap Lindong sambil tertawa ketika segel tangannya mulai berubah dengan cepat. Transformasi kera iblis. Saat segel tangan Lindong berubah, tubuhnya segera mengembang. Gambar raksasa kera iblis perlahan mulai terwujud. Gambar kera iblis yang disulap oleh Lindong praktis tidak berbeda dari yang asli. Dari perspektif tertentu, itu bahkan tampak seperti kera naga kuno yang hidup. Aura kebrutalannya tentu saja tidak kalah dari kera naga kuno yang telah dia bunuh. Dibandingkan dengan kera naga kuno raksasa, tubuh Lu Kui dan Hu Wu tampak jauh lebih tidak penting. Ketika mereka menyaksikan adegan ini, ketakutan melonjak melalui mata mereka dan wajah mereka menjadi semakin suram. Palu gunung. Keduanya memandang satu sama lain di mata dan dengan kejam menginjak tanah dengan kaki mereka, menghancurkan lantai logam hitam menjadi debu sementara palu di tangan mereka juga mengembang. Mereka melambaikan palu mereka dan menghancurkan mereka dengan keras ke ruang di depan mereka. Ledakan. 2R. Ketika dua palu mendarat, seluruh aula besar tampak bergetar.
Segera setelah itu, dua sinar cahaya hitam tak terbatas menembak palu dan membentuk gunung besar, yang dengan kejam menekan Lindong. Mengaum, kera naga kuno yang menyelimuti tubuh Lindong mengeluarkan raungan besar ke arah langit. Raungan itu senyata raungan kera iblis sejati. Ia kemudian mengulurkan kedua lengannya yang besar dan berotot, dan menangkap gunung yang dibentuk oleh cahaya hitam. Bang, bang, lantai logam hitam yang tak tertandingi di mana kera iblis berdiri retak inci demi inci. Seni bela diri yang ditampilkan oleh duo telah membentuk gunung, yang cukup untuk menghancurkan praktisi tahap manifestasi awal sampai mati. Namun, kera iblis yang disulap Lindong dengan tegas menolak gunung. Bang! Dengan dorongan, kera iblis melemparkan gunung yang terbentuk oleh cahaya hitam. Tiba-tiba, cahaya keemasan yang gemerlap menyembur keluar dan membentuk platform emas yang sangat besar. Dengan menggunakan kedua lengannya, si kera iblis meraih platform emas dan dengan kejam melemparkannya seperti senjata ke duo itu. Setelah melihat kekuatan yang menakutkan, ekspresi wajah keduanya berubah secara drastis. Mereka buru-buru mengumpulkan kekuatan Yuan mereka sebagai palu raksasa di tangan mereka sangat berbenturan dengan platform emas yang masuk. Bang! Suara keras dan jelas bergema di seluruh aula besar, diikuti oleh riak energi yang kuat yang melanda arena. Sebuah kekuatan yang luar biasa mengalir di lengan mereka, menyebabkan tampilan suram di wajah mereka berubah menjadi syok. Mereka awalnya berpikir bahwa kekuatan fisik adalah keahlian mereka, namun kekuatan yang telah ditunjukkan Lindong sejauh ini terbukti lebih kuat daripada kekuatan mereka sendiri. Dentang. Sementara lengan duo itu mati rasa oleh dampaknya, kera iblis yang disulap Lindong terus menyerang tanpa henti. Peron emas diayun terus-menerus pada duo itu seperti kincir angin, kekuatan yang kuat menciptakan ledakan di udara aula besar. Dalam menghadapi serangan kekerasan seperti itu dari Lindong, keduanya diam-diam mengutuk. Pada saat itulah mereka menyadari betapa bodohnya kata-kata mereka terdengar sebelumnya. Dentang. Namun gesekan kuat dari platform emas menghantam mereka, kekuatan mengerikan langsung menjatuhkan palu di tangan duo tersebut. Keduanya ditepuk seperti rumah terbang ke pilar besar, wajah mereka pucat pasi. Bang! Saat platform emas menyapu kedua orang itu pergi, kera iblis yang disulap Lindong tampaknya semakin bersemangat karena sekali lagi bergegas ke arah duo dengan langkah kaki yang cepat. Setelah menyaksikan ini, ekspresi wajah keduanya berubah segera. Mereka buru-buru mundur saat mereka secara bersamaan berteriak. Kamu menang! Ledakan! 2R. Setelah mendengar ini, langkah kaki kera iblis raksasa akhirnya berhenti. Dengan gelombang cahaya, kera iblis menghilang dan sosok Lindong terungkap. Dia memutar tubuhnya sedikit dan melihat ke arah duo Lukui, dan bertanya dengan cara yang tidak puas, kamu tidak ingin bertarung lagi? Setelah mendengar apa yang dikatakan, wajah keduanya bergetar tanpa sadar. Biasanya, mereka menggunakan kekuatan fisik mereka untuk mendominasi orang lain, namun sekarang, mereka sepenuhnya dikuasai oleh Lindong. Jika mereka terus berjuang, mereka hanya akan menjadi tas meninju manusia untuk Lindong. Segera, mereka menghela nafas pahit saat mereka menjawab dengan putus asa, kami tidak ingin bertarung lagi. Hehe, terima kasih sudah mengizinkan aku menang, ucap Lindong. Setelah melihat ini, Lindong tidak bisa menahan tawa. Dia tahu bahwa dia telah berhasil melewati babak pertama, lalu bersambung. Sekian dan terima kasih.